selama di Papua masih ada isu Papua ingin merdeka, saya nggak akan pernah bilang Free Palestine. Karena itu akan backfire kepada Indonesia, Free Papua. Ketika kita bisa ngomong Free Palestine, kita tuh udah harus siap dunia akhirat, lahir dan batin. Kalau memang Indonesia hebat nih, udah jangan cuma memaki-maki begini atau mau ini mau itu, enggak. Berani ya kita boikot Israel. Kalau cuma boikot sehari-sehari 2 minggu, buka lagi, ya semua juga bisa. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Pejabat-pejabat Jakarta berteriak Free Palestine, akan tetapi, selama di Papua masih ada isu Papua ingin merdeka, saya tidak akan pernah bilang Free Palestine, karena itu akan backfire atau serangan balik kepada Indonesia menjadi Free Papua. Ketika kita bisa ngomong Free Palestine, kita harus siap dunia akhirat lahir dan batin. Ini adalah pernyataan dari Dr. Koni Rahakundini Bakri. Sedikit ulasan dari saya YouTuber Manuskrip Papua bahwa Ibu Retno Marsudi serta para diplomat Indonesia harusnya bertindak hati-hati dalam menyikapi persoalan Israel yang belakangan ini sedang tidak baik-baik saja karena sedang berperang melawan Hamas. Saya YouTuber Manuskrip Papua sedikit beranggapan bahwa perang diplomatik di antara Retno Marsudi dengan Benyamin Netanyahu diprediksi akan bisa menjadi serangan balik untuk Indonesia dalam kasus Papua. Ingat bahwa Israel bisa menggunakan tangan Amerika Serikat dan sekutunya untuk melakukan balkanisasi wilayah Indonesia, dan itu perkara mudah. Israel berpotensi menjadikan isu politik Papua merdeka untuk alat diplomatiknya dalam menyerang balik Indonesia dan menyeret Indonesia ke Pengadilan International Court of Justice di Den Haag, Belanda. Jaringan intelijen Mossad sendiri memiliki kemampuan untuk pekerjaan model ini. Pihak Israel atau Mossad bisa bermain dengan menggunakan tangan Inggris dan Amerika Serikat. Belakangan ini beredar isu bahwa beberapa anggota House of Commons dan House of Lords, keturunan Yahudi, sudah geram dengan posisi diplomatik Indonesia yang mendukung kelompok Hamas. Perang diplomatik Indonesia dengan Israel saat ini sedang panas dan ini adalah peluang emas bagi diplomat OPM untuk meloloskan agenda referendum Papua di komunitas internasional dan di forum PBB. Orang-orang pintar di Jakarta sudah keliru dan ceroboh dalam merespon secara berlebihan perang Hamas dan Israel dan mereka telah bertindak melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Mereka melanggar warisan Muhammad Hatta dengan tidak lagi mendayung di antara dua karang. Kesempatan emas Papua untuk merdeka telah datang dan ini adalah momen terbaik untuk orang Papua dan seluruh faksi-faksi perjuangan bersatu dan perlu memaksimalkan semua kekuatan politik dan diplomatik yang dimiliki oleh orang Papua untuk mendekati Mossad dan anggota parlemen Israel serta AIPAC. Salam sopan santun dan jangan marah-marah, dari saya, YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip. Oke, terima kasih Profesor Koni. Yes. Ini kita mencoba nih melihat konfigurasi Konfigurasi apa dunia? Konfigurasi politik dunia menjelang menjelang pertarungan atau peperangan. Belum seru. Ada prediksi orang bahwa akan terjadi perang dunia ketiga karena bukan orang, malah calon presiden kita terpilih Pak Prabowo menyampaikan kan langsung di DPR ya. Oke. Beberapa hari yang lalu bahwa perang dunia ketiga sudah diambang di depan mata gitu. Oke, kalau menurut Ibu Koni, kalau presiden terpilih saja sudah memprediksi bahwa akan ada perang dunia ketiga, kan berarti Indonesia harus siap dong? Harus banget. Oke. Sebenarnya sih gini, menurut saya Pak Prabowo itu cuma peringatan kesekian kalinya ya. Oke. Jauh-jauh hari zaman Mas Andi Wijayanto itu masih jadi ketua Lemhanas. Pak Andi itu zaman Pak Panglima Yudo dengan kami itu dengan Mabes bikin kira-kira prediksi ke depan tantangan TNI itu apa. Oke. Menjelang pertemuan itu saya bertemu dengan ambasador Cina untuk Indonesia. Oke. Ketika kita berdiskusi dia bilang, prediksinya dia perang Pasifik itu atau Cina akan tanda kutip nih, dijailin Amerika Serikat. Apakah lewat Laut Cina Selatan, apakah lewat Taiwan, itu di 2037. Jadi waktu saya telepon Mas Andi gila nih, kita bakal perang 2037 Mas, kita itu mundur nih. Bagaimana kita membangun postur, membangun organisasi, kesiapan doktrin baru dan lain dan sebagainya jelang perang itu. Wah serius lu, gue telepon deh katanya. Dubes Cina kan teman beliau juga. Dubes Cina bilang ke saya 2037. Mas Andi telepon 2035 perkiraan beliau. Jadi ada kemungkinan lebih cepat nih katanya sekitar 2 tahun. Itu perakiraan ya? Perakiraan. Dan kalau kita lihat konstelasi hari ini, efek dari Timur Tengah dan lain-lain bisa sangat-sangat lebih cepat. Itu kenapa saya pulang sebenarnya sebentar. Saya ini nggak lama nih pulang karena diizinkan. Pertama saya harus permit dari rektor. Ada 2 tugas saya mesti selesaikan. Karena gini Pak Abraham, Bapak kan pegang kartu saya sebagai profesor. Tapi sebenarnya saya juga merangkap sebagai Ambassador of Education and Science-nya Rusia. Jadi saya kesini juga dalam rangka ketemu beberapa rektor
kampus besar Oke. untuk kita kolaborasi bersama dengan Saint Petersburg University. Oke. Utamanya mungkin setelah kunjungan Pak Prabowo bertemu Pak Presiden Putin. Oke. Itu kelihatan sekali beliau sangat bicara tentang bagaimana education dan ilmu pengetahuan ke depan. Jadi kalau Pak Abraham punya ponakan, punya anak ingin segera ke Rusia ambil S1, S2, S3, mari kita ke sana. Nah, balik ke konteks dunia. Jadi menurut saya tuh ada yang menarik ya. Pertama, aku tuh harus nyontek. Jadi gini, aku bukan ekonom ya. Oke, Aku tuh bukan silakan. ekonom. Jadi aku membayangkan beberapa jam dari sekarang, Oke. 24 kali berapa jam nih? Pak Prabowo akan nanti jadi presiden. Ya, tanggal 20. Tanggal 20 kan? Aku nggak mau hitung tanggal. Itunya pakai jam aja. Oke, jam. Jadi aku tuh tiba-tiba hitung ya. Kira-kira utang kita tuh sekarang berapa? Jadi itu problem yang dihadapi ya. Oh, saya ngomong problem aja. Oke. Beliau akan dilantik. Kemudian beliau akan sedang menyusun kabinetnya. Oke. Sekarang ini dalam 3 hari ini. Tapi saya hitung Januari 2014 hutang kita itu 2009 ya, 2606. Akhir jabatan di 2019 utangnya sudah 4.500 triliun. Oke. Pak Jokowi itu. Akhir masa jabatan kedua kemarin nih, inilah 8.502. Luar biasa. Oh my god. Rincian untuk 2024 ya. Januari 8,2 triliun, Februari 8,3, Maret 8,262, April 8,33. Berjulai aja nih ya. 8,5 triliun. Artinya apa? Utang kita sekitar 71,60% itu pinjaman domestik. Rasio utang terhadap PDB itu di bawah ambang batas 60%. Oke. Makanya dengan anggaran negara sebegini ketat, presiden ini bagaimana harus mengatur keamanan negara, otomatis dalam pertimbangan umum kita konstelasi tadi, Laut Cina Selatan, Oke. di mana ada AUKUS, ada The Quad yang sudah bersiap-siap. Jadi kalau Oke. Pak Abraham ikutin latihan mereka udah jelas. Pokoknya target kita perang di Laut Cina Selatan akan terjadi, kita mesti ngapain gitu. Nah, Indonesia ini punya anggaran terbatas. Oke. Sangat dong terbatas. Sekarang kita hitung aja dari utang segitu kapan jatuh tempo, berapa persen harus dibayar. Kalau nggak salah nih ya, pada tahun 2025, ini sumbernya tuh banyak nih, ada sekitar 90 sumber yang kita baca Oke. ya. Itu harus 552,9 triliun hutang. Ya. Berapa sisa untuk kita running negara, untuk presiden terpilih kita ini running negara, sementara Indonesia kan nggak bisa dipindahin. Kalau Indonesia bisa disulap nih, aduh jangan di sini deh, pusing nih ya, kita pindahin ke tempat lain yang lebih aman, kutub gitu, kan nggak bisa. Nah, artinya apa? Lokasi strategis kita, kemudian anggaran pertahanan terbatas, itu akan membuat kesiapan militer kita akan terganggu. Pasti dong. Oke. Nah, dan bagaimana? Apakah kita sekarang sudah harus berpikir bersama-sama negara kawasan? Oke. Peran dalam stabilitas regional Indonesia harus memperkuat. Bukannya, walaupun kita lihat utang begitu Membesar. membesar, Giant, ya. ekonomi kita semakin terpuruk, tapi saya lihat postur APBN kita, anggaran pertahanan keamanan untuk di zaman Pak Prabowo itu nanti agak meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Apakah menurut Ibu Koni itu tetap tidak signifikan menghadapi ancaman-ancaman yang sifatnya? Enggak, kalau dihitung tuh, saya kan pernah terlibat banyak di Kementerian Pertahanan Oke. dan mendesain bagaimana anggaran pertahanan kita. Oke. Kalau Mas Andi tuh bilang saya tuh kamu tuh terlalu revolusioner, karena saya nggak percaya kepada minimum essential force. Dari awal saya sudah bilang konteks kawasan, konteks geopolitik dunia nggak menempatkan Indonesia sebagai negara harus minimum essential, tapi harus maksimum essential force. Oke. Dan kalau kita lihat zaman Presiden Soekarno saja kita baru negara merdeka, kan ada jalan keluar untuk membuat kita jadi macan terkuat di bumi bagian selatan. Oke. Kenapa sekarang nggak? Jadi itu yang harus dilakukan ya? Nah, dilakukan sampai begini, ini seru nih. Tadi malam, kalau ditanya ngapain sih Bu Koni sekarang pulang? Tadi saya bilang ada tugas dari kampus. Ketika saya bertemu kemarin, beliau tuh kasih saya buku bagus. Oke. Metode Jakarta. Katanya ini tuh sedang hits banget. Saya juga nggak tahu, tapi karena dikasih dan saya baca sekilas. Oke. Ini adalah tentang bagaimana Amerika Serikat Oke. terlibat pada pembantaian tahun 65 dan konteksnya ke global situation today. Oke. Jadi ini kalau kita ngomong dan baca ini sekilas ya, kalau itu betul, ini kan ini sekalian penelitian dan ini orang, ini wartawan, Oke. sempat tinggal di Indonesia. Oke. Artinya dia tahu banyak dari data-data yang valid lah. Oke. Maka menurut saya nih kita tuh harus berpikir apakah kita sekarang sudah harus memberanikan diri meminta Amerika Serikat. Ya. Ya. Kan selama ini dia nyerang Irak nggak ada yang minta dia tanggung jawab, Ya. nyerang Afghanistan nggak ada yang minta, Libya Ya. semua juga nggak. Kenapa nggak Indonesia datang dengan buku ini metode Jakarta? Kita mesti dapat uang nih, betul nggak? Kita minta pertanggungjawabannya, apakah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia Oke. di era 65 itu? Saya ini terus terang bacanya masih Masih jauh. sekilas ya, tapi dari eagle view yang saya lihat itu ngeri banget. Kedua, bagaimana ganti rugi terhadap siapapun yang waktu itu dituduh atau dianggap atau kemudian kena dampak, ya kan? Jadi kayak ganti rugi kalau perang kan ada pampasan perang atau ganti rugi karena perang. Kalau ini enggak, bagaimana dia mesti juga kita mesti minta
apakah mereka Amerika Serikat harus minta maaf secara diplomatik kepada Indonesia dan itu tidak usah dibayar langsung tunai kalau memang nggak ada uang, tapi dibayarnya pakai tadi apakah latihan militer. Kan latihan militer itu mahal Pak, ya kan, eksersis militer, kemudian dibantu dengan alat utama sistem senjata. Jadi, untuk paling tidak melakukan patrol. Alat perang kita dikirimin gitu, dibayar pakai alat perang. Semacam itu. Oke. Jadi ini kan kita ceritanya mau bantu nih, Oke. walaupun kita nggak diajakin ngomong sih, tapi kan boleh-boleh aja, namanya kita memberikan ide. Oke. Karena kalau saya jadi presiden nih, saya bayangin hutang saya segini, saya jadi presiden langsung pertama-tama saya pening dong. Ini gimana nih? Oke, bagaimana menanggulanginya ya? Bagaimana menanggulangi dengan utang segini besar perkembangannya? Kedua saya pengen tahu kenapa dia berkembang pesat sekali. Oke. Yang ketiga, diduga dia akan bayar pertama ini, beliau begitu dilantik, maka utang pertama yang harus dibayar tahun depan itu 552 triliun. Oke. Sisanya tuh berapa untuk running negara termasuk tadi defense untuk mempertahankan diri kita Dari dari perang. ancaman kawasan yang Lagi kalau bergejolak. sekarang baca apapun sudah diduga isu apakah Taiwan, Oke. apakah isu Laut Cina Selatan. Tapi kalau saya bilang even China sama Laut Cina Selatan nggak ngapa-ngapain, dampak Timur Tengah yang terus akan kalau nggak bisa kita stop, Oke. ini akan kemana-mana, masuk ke Asia Tengah, masuk ke kita juga akhirnya. Jadi konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, Lebanon, dan Palestina itu akan berdampak langsung ke Indonesia. Pasti dong, pasti. Ini bolanya tuh akan besar. Maka saya bilang yang lebih mengerikan kalau menurut saya ini kalau akhirnya Syiah dan Sunni bergabung, keren. Iya. Ini kita nggak tahu loh. Contoh gini lah, ada yang kemarin ngomong gini kan, dengan rame-rame ada korban. By the way kita turut simpati ya, ada korban dari tentara kita yang sedang bertugas menjadi korban ya. Tapi kalau saya terus membaca banyak komentar orang, oh kita tutup aja Malaka. Ya kan supaya apapun yang terlibat dengan mereka ini akan terganggu gitu. Karena ini kan kita urat nadi kawasan. Ada wacana begitu. Ada wacana kan, Bapak baca kan? Jadi wacana tentang menghukum Israel dengan cara begitu. Kalau aku bilang ya itu backfire ke kita lah. Pertama itu kan laut, bukan lautan kita. Itu ada laut bebasnya kan, milik masyarakat dunia. Kedua, even though kita mau. Oke, kita juga gak perkasa nih. Sekarang gue tutup Malaka kalau macam-macam. Kita bisa tutup pakai apa? Seberapa banyak kita bisa patrol, ngusir-ngusirin orang di situ. Dan lain dan sebagainya. Akan mahal berapa lama kita mesti operasi udara? Operasi laut juga. Udah pasti kok operasi lautnya kan. Operasi udara kan pengintaiannya kan. Kan very expensive, Pak. Nah, nggak mungkin. Bukan nggak secara mungkin. Anggaran. Kok anggaran kita sekarang nggak mungkin lah, nggak mungkin banget lah. Sekarang dari uang semua yang kita ada dipotong tadi bayar hutang tahun depan 552 triliun. Saya tuh wonder loh, gimana caranya Menteri Keuangan kita besok menjaga ini semua agar kita bisa tetap normal gitu. Dengan sekali lagi, tingkat. Jangan dulu, berarti Jokowi ini Mulyono memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya? Kayaknya bukan cuma Mulyono ya Pak, kita pernah bahas di sini loh. Sayang dia nggak mendengerin kita sih. Coba waktu itu dia dengerin kita Pak ya. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh kita lagi anteng-anteng di Rusia Pak. Aku pas bangun, apa nih fufu fafa, saya tuh heran setengah mati. Kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol, super highway nih, udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi. Tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Pak dengar wawancara Bapak dengan Rosulyo, saya juga dengar Rosulyo di beberapa podcast lain, berat. Atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu. Karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran di mana? Wali kota. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi ini sekarang nih, pertama nggak bisa dipungkiri. Kedua, sampai mana sih dia mau bohong? Yang ketiga, sampai kemana sih saya aja yang baca calon presiden kita yang akan dilantik dikata-katai seperti itu yang sangat tidak pantas. Ginilah kalau mau dianggap ya, kan banyak orang berpikir kita berseberangan. Banyak orang kan melihat saya itu berseberangan. Padahal dari awal saya bilang, kita bahas di sini kan. Ibu Koni kan bersahabat ya dengan Pak Prabowo. Saya nggak bersahabat lah, tapi paling nggak saya nggak ada masalah. Pernah ada masalah yang waktu saya meluruskan soal 1760 triliun cara belanjanya. Dan beliau orang yang sportif, saya dipanggil waktu itu ke Kementerian Pertahanan, ada Pak Dasko, ada Pak Sahroni. Dan kita berdiskusi, dan akhirnya nggak dibelanjakan juga 1760 triliun itu. Artinya apa? Beliau mendengar dong. Nggak lama dari itu saya kena COVID. Saya kena COVID yang berat Pak, yang Delta kalau nggak salah namanya. Dan saya itu harus di karantina full di Rumah Sakit Angkatan Udara di Halim. Itu beliau dari Prancis Pak, itu kirim saya obat. Pak Prabowo tuh orangnya kayak begitu kan, memang dia sama kucing aja dia care apalagi sama orang. Care ya. Tapi masalah ini kan orang-orang yang, kalau saya bilang bukan sekeliling dia Pak, sekeliling istana waktu itu yang menganggap wah bahaya nih gitu kan, pecahin gitu. Makanya seolah-olah Bu Koni anti Prabowo. No. Kalau mereka dengarkan dari awal kita bicara, saya kan udah bilang Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Dan sekarang saya nggak tahu Pak Jokowi nonton ini nggak ya?
Kalau dia nonton harusnya dia nyesel dunia akhirat, Pak. Kalau aja dia diem waktu itu dengerin kita ya, kan nggak separah ini, Pak. Sekarang lebih malu mana? Lebih malu dulu dia mundur, anaknya nggak jadi masuk. Daripada udah sampai tinggal mau dilantik nih, seluruh dunia, ahli-ahli IT semua mempersoalkan, kita 1-2 aja, Pak, jangan anak yang lain. Katanya anak yang di jauh di Mato itu juga ada masalah. Anak yang kemarin juga gara-gara hamil ada masalah. Yang ini aja deh. Ini gimana, Pak? Dari faktor sebagai pemimpin berkata seperti itu, mengata-ngatai partnernya, which is presidennya, ya kan? Kita aja yang dianggap berseberangan nggak pernah tega mengata-ngatai urusan. Kita harus menghormati presiden kan? Menghormati sangat lah. Calon waktu itu masih calon dong. Coba, saya nggak kebayang. Jadi ya saya berharap aja. Ini ternyata omongan saya itu, saya kan sering ngomong, Gusti Allah tuh rasare. Ada aja caranya lo kok Fafa keluar gitu loh, Pak. Oke, semesta alam. Semesta bergerak. Oke, Bu Koni, kita kembali nih. Kita lihat ancaman perang nih ya di depan mata kita. Tapi saya sebenarnya nggak mau memakai istilah begitu, tapi karena udah terlanjur calon presiden kita menyatakan bahwa ada ancaman perang di depan mata kita karena adanya konflik Timur Tengah itu ya. Macam-macam. Beliau kan berpikir tentang aspek Rusia, Ukraina, aspek Korea juga kan segala macam isu di kawasan yang dibangun oleh framing Barat lah kalau saya bilangnya begitu. Dalam keadaan begitu, Ibu Koni, kalau melihat kondisi Indonesia, siap nggak kita menghadapi situasi global seperti itu? Indonesia ini masalah kita tuh ada berkat Tuhan terus loh. Kalau bahasa itu kayak di bless terus lah. Ada anugerah. Ada anugerah di bumi pertiwi yang tercinta. Saya nggak tahu apakah dulu para karuhun, kalau orang Sunda bilang karuhun, nenek moyang kita gitu ya. Leluhur kita tuh pernah sangat banyak berbuat baik. Saya nggak tahu juga. Indonesia tuh selamat-selamat aja loh, Pak. Yang harusnya selamat ya? Iya dong. 98 harusnya kita luluh lantak berantakan survive ya kan. Nah, sekarang sih moga-moga juga survive. Tetapi kan kita nggak boleh berharap dari moga-moga tadi. Makanya harus ada yang dipikirkan. Salah satunya tadi, kalau kita lagi iseng baca buku Metode Jakarta ini kan bisa jadi salah satu tools cari uang. Tidak uang dalam tanda kutip bentuk cash ya. Tetapi bagaimana, seperti dulu Bung Karno nggak punya uang amat. Tapi kemudian membangun kita kekuatan pertahanan terbesar di bumi bagian selatan, orang mikir kepada kita. Itu bisa kita kejar dengan tadi, mengejar dosa Amerika Serikat. Dan saya pikir, saya ini pro Trump, Pak. Saya tuh pro Trump banget. Karena menurut saya Trump pro Putin ya? Oke, lanjut Boko. Ngomongin itu ya, masa ada yang komentar gini loh, Bu Koni mana mungkin bisa tiba-tiba jadi guru besar di Saint Petersburg Uni gitu kan, baru berapa bulan di sana. Saya kan baru pergi berapa? 7-8 bulan. Jadi ini kami curiga, ibu ini KGB yang ditanam. Jadi ini Pak Bram ya. Banyak orang curiga netizen, Ibu Koni ini agennya KGB. Pak Bram lucu. Sekarang namanya FSB. By the way, saya itu dulu Pak, karena sekolah saya di Israel, bukan sekolah penelitian bersama. Saya dianggap Mossad. Jadi Ibu Koni ini dituduh agen KGB, agen Mossad. Agen Mossad udah. Agen KGB udah. Yang mereka nggak tahu saya itu sebenarnya MI6 Pak. Kalau Intel beneran dia nggak bisa kebaca, Pak. Bener nggak? Dia nggak bisa kebaca. Jadi sebenarnya saya mungkin MI6. Oke, jadi berarti kalau Ibu Koni melihat sebenarnya Indonesia tetap punya kesiapannya karena ada anugerah selalu diberikan. Ya, itu anugerah satu hal, tetapi tetap aja. Jadi gini Pak ya, kalau dalam pertahanan itu banyak hal yang terkait. Anggaran itu satu hal. Jadi kalau cuma ribut anggaran enggak lah. Oh, jadi bukan anggaran faktor enggak, seperti saya bilang, kalau ini bisa kita pakai jadi tools kita nih, ini saya pengen ada yang baca nih ya. Ini bisa jadi tools bahwa bukti Amerika tuh cawe-cawe terhadap Indonesia dan Brazil mengacak-acak kita. Ya kan? Menggunakan waktu itu momen Soekarno dan Soeharto gitu. Nah, tetapi kalau saya bilang berikutnya, kita mesti pikirkan Pak, kita itu mesti merubah doktrin pertahanan kita. Kalau kita memang concern terhadap ancaman dunia. Kan kita nggak bisa ngomong ancaman dunia tapi yang diurusin angkatan darat aja. Jangan dulu, kita luruskan. Doktrin sekarang sudah tidak tepat lagi dipakai. Tidak, karena sekarang sangat inward looking. Sangat inward looking. Yang diperbesar angkatan darat. Saya nggak bilang salah. Tetapi kalau sekarang kita melihat tantangan ke depan seperti apa, kita sudah harus merubah vision kita menjadi outward looking defense. Ini sudah dirancang oleh zamannya Panglima Yudo Margono. Karena Panglima Yudo itu kan beliau angkatan laut. Jadi memang angkatan laut dan angkatan udara itu visinya selalu keluar, ancaman kan dari luar. Beda nih kalau dengan angkatan darat yang doktrin kita tuh nunggu dipentung baru kita mentung. Nggak boleh. Kalau di angkatan laut, apalagi angkatan udara, itu orang baru kepikiran mentung kita nih, kita pentung duluan. Oh gitu doktrinnya? Doktrinnya harus begitu. Walaupun saya nggak bilang kita harus ofensif ya. Saya menyebutnya ofensif pasif. Ofensif pasif tuh, kalau ofensif kan orang lagi anteng-anteng negara orang, Libya lagi baik-baik diserbu, Irak lagi baik-baik diserbu, itu ofensif. Tapi kalau ofensif pasif, dia cuma lihat gini, oh negara mau niat jahat sama gue nih, gitu kan, sama negara gue atau sama rakyat gue. Kita attack duluan. Nah, mungkin yang saya bilang ofensif pasif itu lebih ke Rusia sekarang ya. Dia kan nggak memulai, dia dimulai, nah sekarang dia balas udah semuanya gitu loh. Dia membalas ke NATO,
Oh, NATO. Ukraina ini kan cuma gara-gara, nah amit-amit juga. Kita tuh jangan sampai punya Mulyono kedua dan jangan sampai punya Zelensky kedua, Pak. Oke. Itu Pak, pokoknya dalam era abad 21, Oke. pemimpin yang mesti dihindari cuma dua. Tipe Zelensky yang menjual rakyat, negara dan lain-lainnya untuk, mohon maaf, panggung dia. Oke. Karena kalau dia hitung mestinya dia harus berpikir, udah deh. Banyak kali sekarang yang pemimpin dunia bilang, udah lu ngalah aja sama Rusia, emang lu salah gitu dari pertama. Kan lu juga nggak apa-apa. Orang Rusia juga nggak apa-apa kok. Oke. Gara-gara kamu undang NATO masuk, Rusia ngamuk kan. Nah, yang kedua jangan sampai kita punya Mulyono baru, Pak. Jadi, Pak Abraham saya inget ya, Iya. waktu saya kecil tuh, nenek saya bilang gini, kamu kalau nikah dan anakmu nanti kalau nikah, cari ya bibit, bebet, bobot. Jadi di keluarga kita itu, Pak, atau apalagi dari saya, teman saya main ke rumahnya ditanyain semua, bapak kamu siapa? Kamu anak di mana? Rumahmu di mana? Dulu kalau kita dengar kan sebel banget, Pak. Tapi setelah kejadian Pak Mulyono ini, memang bibit-bibit bobot itu penting loh, Pak. Bener, penting loh. Oke, tahan di situ. Ibu Koni ingin mengatakan bahwa Mulyono tidak jelas asal-usulnya. Ya pokoknya bibit-bibit bobotnya nggak ya seperti ini hasilnya. Coba. Iya, iya. Ngeri kan? Oke. Lah kan bukan saya aja, Pak, yang kecewa. Oke. Jadi itu penting ya bagi seorang Loh, pemimpin. kalau buat anak kita menikah aja penting bibit-bibit bobot, apalagi buat pemimpin negara. Oke. Kan itu logiknya. Berapa besar sih kita nikahkan anak, dia akan memimpin keluarga sebesar apa? Oke. Paling 2 anak kecil lahir. Ya kan kita KB, Pak, betul nggak? Oke. Lah, negara berapa ratus juta orang, lalu kita ngecek bibit-bibit bobot dia. Ngeri, Pak. Jadi kita harus menghindari dua tipe pemimpin. Pemimpin. Oke. Pertama. Zelensky, kedua Mulyono. Mulyono ini kan pinter menjual, dan itu saya sesalkan, Pak. Ya. Ternyata saya pikir saya itu orang yang sudah cukup matang untuk tidak ditipu oleh penampilan. Tapi saya adalah kaum tertipu. Penampilannya kan, Pak, polos, baik, masuk-masuk got, ya kan? Masuk-masuk kampung, masuk-masuk sawah, masuk-masuk apalagi nggak tahu lagi masuk-masuk apa saja nggak mungkin. Sekarang coba kita lihat penampilannya dia begitu. Anaknya terbang pakai Superjet. pesawat yang mungkin cuma Elon Musk yang bisa pakai dan beberapa orang lain. Ibu Koni nggak Katanya pakai. minjemin. Ibu Koni nggak pakai kan private jet dari ke sini. Aduh, masih jauh tuh, Pak. Oke. Saya mah cuman seorang pengajar biasa. Oh, oke, kita masuk seorang pengajar. Bu Koni ini kan beda banget nih. Kan Ibu Koni di luar nih ya. Di dunia akademik. Itu kan di dunia luar, dunia akademik itu sangat dihargai. Ya. Sangat dihargai kebebasannya. Bagaimana Ibu Koni melihat dengan konteks di Indonesia? Kenapa Kan Anda kan termasuk diburu nih. diburu ya? Ya, diburu ya. Mau ditersangkakan. Karena bersuara lantang. Gini. Oke. Iya sih, itu menarik ya. Jadi gini, saya senang Pak Abraham Samad tanya itu. Kalau Pak Abraham Samad mau berkenan mampir di Instagram saya, Oke. itu ada satu momen saya itu pakai kerudung, Pak. Oke. Karena saya itu baru menghadiri upacara gereja Ortodoks di gereja terbesar di Saint Petersburg, namanya Kazan Sabor. Oke. Dan itu memindahkan Abu Alexander Nevsky, Oke. tokoh agama terkemuka dari gereja Kazan kepada gereja lainnya. Itu kayaknya upacara yang harus dilakukan 300 tahun lah. Oke. Saya ditelepon oleh kantor gubernur. Kamu mau ikut nggak? Saya pikir, aduh, dari ke Indonesia dibilang gua murtad lagi tiba-tiba. Tapi udah, aku udah nggak peduli lah, dicap apa aja. Udah kepalang, Pak, dicap Mossad udah, KGB udah, Murtad. apa dicap kabur udah. Jadi udahlah, cap-cap aja yang banyak gitu kan. Yang penting gua jadi guru besar. Anyway, terus saya pakailah saya ke sana, Pak. Oke. Jadi waktu kita itu kan, kalau di kita kan udah jelas, Pak. Begitu datang anggota dewan, datang gubernur, datang ini, datang kardinal. Udahlah, saya di barisan keberapa nih kan? Iya. Ternyata Bapak apa yang terjadi? Begitu kita waktu di gereja, kita semua berdoa gitu kan. Nah, itu kan mesti prosesi jalan kaki, Pak. Memindahkan abu ini, kita dengan para kardinal seluruh Rusia, bukan Oke. cuma dari Saint Petrus. Bapak tahu urutannya? Oke. Rektor, Oke. kebetulan rektor saya, karena kami kampus tertua di Rusia. Rektor saya bersama kardinal utamanya Rusia, baru para kardinal dan lain-lainnya, Oke. baru kita para guru besar, Oke. baru politisi itu di belakang, Pak. Para menteri politisi di belakang ya. Itu pun setelah musik-musik. Jadi kan di belakang saya tuh ada yang bawa-bawa lagu-lagu suci-suci Iya, jalan iya, ortodoks. iya. Ya kan? Di belakang mereka. Di belakang. Itulah kenapa Rusia itu bisa sangat maju, Pak. Dia ini kena berapa? Sekarang itu kalau Bapak lihat aja di Google. Negara dengan sanksi paling besar. Siapa? Rusia. Setelah Rusia siapa? Iran. Oke. Dan berikutnya. Pak, bagaimana mungkin dia survive? Ketika McDonald ditutup, dia nggak pakai nangis, nggak pakai curhat, enggak. Besok pagi dia ganti aja namanya. Sama, Mozart ditutup, apapun juga. Banknya kan ditutup Swift code. Oke. Ya kan? Bikin Swift code sendiri. Apa aja yang dibuat ke mereka bangkit itu loh. Dan nggak ada, Pak, di sana tuh nggak ada gini, playing victim. Nggak ada. Di sini tuh makanya, kalau orang playing victim kayaknya mesti sering-sering ke Rusia biar belajar. Tidak ada pejabat negara itu playing victim. Iya. Nah, jadi bagaimana pokoknya solving problem untuk rakyat, solving problem untuk rakyat. Oke. Pak Abraham Samad. Pak Abraham akan kaget lihat rumah saya di sana. Beneran, rumah saya tuh keren banget. Itulah fasilitas dari bagaimana seorang pemikir Menghargai kaum akademisi. dihargai akademisi itu.
Oke. Saya itu sampai ditanya, udah setelah rumah saya yang begitu bagus tadi, makanya Pak Abraham Samad kalau ke sana mesti mampir ke rumah. Insya Allah. Saya tuh punya piano room, punya segala macam, udah kayak Insya Allah. main piano. Nah, ditanya juga mau mobil apa? Itulah penghargaan mereka ya. Penghargaan mereka karena yang digunakan itu. Kemudian apa ya? Mereka tuh ketika mengundang kita, mereka tahu akses kita kemana. Di sini kan nggak dihitung. Jadi aksesnya anak kemana nih sebenarnya? Dia tuh dunianya seluas apa? Oke. Kan saya juga kaget Pak sebenarnya saya ditawarin guru besar. Saya ditawarin guru besar 3 kampus besar. Oke. Di Moskow, ya kan? Kampus Kementerian Luar Negeri itu semacam seperti sekolah Kemlu lah gitu kan. Kemudian Saint Petersburg University. Oke. Ketiga karena background saya Muslim, dianggapnya saya itu ingin ke tempat yang Muslim terbesar. Oke. Kazan University. Yang sekarang nanti ada BRICS bulan depan itu. Tapi kan saya dari awal suka Saint Petersburg. Kedua, hidup di Saint Petersburg itu Pak, kayak hidup di Eropa karena nggak ada wajah Rusianya, wajahnya sangat Eropa. Oke. Gitu. Jadi Ibu Koni mencoba membandingkan bahwa Bisa dari alternatif penghargaan orang yang hidup di dunia akademisi itu lebih tinggi penghargaannya di Rusia daripada di Indonesia. Nah, bayangkan saya sedang berbangga-bangga cerita pada anak saya, pada keluarga murid-murid saya di sana, anak-anak Indonesia di sana. Tiba-tiba saya baca Pak Abraham Samad, ada video tuh. Pak Abraham Samad, Pak Refli Harun, Pak siapa tuh digerebek di Kemang. Ini negara saya ini jadi apa ya? Ada para pemikir, bukan cuma pemikir loh. Iya. Para orang yang sudah expert pernah berpengalaman, Iya. mau berdiskusi tukar pendapat Tentang negara. dan itu dijamin oleh undang-undang. Saya lupa pasalnya lah. Bapak lebih tahu pasal berapa kita boleh kebebasan berpikir dan berpendapat. Kok digerebek begitu aja? oleh preman. Saya nggak tahu oleh siapa, tapi itu juga katanya preman. Kemudian katanya ada juga video-video premannya sama polisi. Preman yang disuruh. Tapi kemudian ada juga saya baca polisi sedang mencari para preman. Jadi udah nggak ngerti lah. Ya. Jadi kadang-kadang saya tuh pikir Indonesia ini kok jadi sedang main drama ya sejak Mulyono. Kenapa jadi ketularan ya? Iya. Kayaknya ini mesti di stop deh. Saya dengan segala hormat minta Pak Prabowo drama-drama model Pak Mulyono ini dihentikan. PR kita terlalu banyak, Pak. PR kita terlalu banyak. Apalagi nih Indonesia ini kan katanya by undang-undang, by undang-undang ya, Ya. harus membebaskan Palestina. Oke. Mereka sebutnya Free Palestine. Oke. Selama di Papua masih ada isu Papua ingin merdeka, saya nggak akan pernah bilang Free Palestine. Karena itu akan backfire kepada Indonesia, Free Papua. That is my prinsip. Jadi nggak akan pernah keluar dari mulut saya ini Free Palestine. Karena saya menjaga Papua saya. Ketika kita bisa ngomong Free Palestine, kita tuh udah harus siap dunia akhirat, lahir dan batin. Oke? Oke. Ini ya, yang pada punya gadget, coba jangan main-main nonton-nonton yang nggak penting ya. Coba deh, ChatGPT itu nggak jelek-jelek banget. Saya tuh nggak terlalu sepakat kalau ChatGPT dibilang jelek, Pak. Tergantung kita aja pakai buat apa. Sekarang ChatGPT aja, if you are the President of Republik Indonesia, ya, which one you have to tackle first? Oke. Free Palestine, ya kan? Atau urusan negara lu dengan ancaman kawasan hari ini? Google aja nih kalau saya bohong, atau ChatGPT aja. Si ChatGPT kan nggak bisa bohong, Pak. Dia mesin kan, robot. Dia akan jawab, beresin urusan dalam negeri dulu baru ngurusin Free Palestine. Karena apa? Karena sekarang aja Pak, karena impact tadi spill over dari the war that will come di region kita yang ada di sini AUKUS, dari sini The Quad, ada Five Power Defense Arrangement yang menjadi anggota ASEAN. Gimana kita mau handle kalau kita negara non-blok itu? Negara non-blok itu is very good tapi is very expensive. Tapi bukankah Bu Koni sebagai negara yang hidup menjalin hubungan dengan negara lain, kita harus berperan aktif dalam perdamaian dunia? Iya betul, saya nggak bilang itu salah. Itu Oke. gitu perintah Soekarno bagaimana. Iya. Tapi ingat dong, ketika Presiden Soekarno ngomong kita harus berperan aktif dalam perdamaian dunia Oke. dan kita harus membebaskan Palestina. Siapa waktu itu Presiden Soekarno? Dia pemimpin kelas dunia Pak, bukan kelas Solo. Bukan kelasnya anaknya kemudian dibebasin apa ngacak-ngacak konstitusi, enggak. Dia presiden yang dia ngomong, Bapak mesti lihat file bagaimana dia disambut di Rusia ketika dia datang. Pak, ini negara muda. Datang ke negara antah berantah yang besar sekali waktu itu. Negara superpower. Soviet dong. Oke. Disambut juga kayak apa? Bapak mesti lihat. Ya. Bapak main-main ke Andri, Arsip Nasional. Oke. Lihat filmnya. Yang kedua apa? Seorang Soekarno ini, si ganteng pemimpin brainy ini. Bisa lihat ini. Ini gue nggak mau kesini lagi kalau lu bikin tuh si masjid Saint Petersburg jadi gudang. Gue perlu sholat. Kalau lu nggak rubah itu jadi masjid lagi, gue nggak mau kesini lagi. Itu kata Soekarno. Kata Soekarno. Langsung apa presiden negara adik kuasa itu, adidaya itu. Merubah. Dirubah. Makanya sekarang itu masjid Saint Petersburg, Pak. Itu begitu menghormati, kalau nggak ada Soekarno itu nggak mungkin jadi masjid. Jadi gudang. Yang kedua, saya kemarin kan ada kunjungan Ibu Mega. Nah, ini saya mau cerita Ibu Mega ya. Ibu Mega itu berkunjung dan menjadi, aduh saya tuh senang banget Ibu kesana. Jadi gini, Ibu itu bukan cuma dapat honoris causa. Oke. Beliau itu diundang bicara sebagai tokoh the governor of BRIN ya, advisor to BRIN ya. Jadi bagaimana beliau itu berbicara tentang ke depan kita mesti kerjasama apa dengan Rusia tentang ilmu pengetahuan dan tantangan ke depan Indonesia. Bayangin loh, perempuan
ujuk-ujuk datang ke situ ke kampus tertua ini. Kan saya udah bilang sama ibu, Bu kita bahasnya AI Bu, kita bahasnya ini. Begitu rapat ibu ngomong apa? Enggak. Kalau kamu negara besar, kata ibu, ibu gua itu keren banget emang. Kalau kamu negara besar, kamu harus tahu solving gimana volcano bawah laut Indonesia. Itu kita semua kaget loh, karena volcano bawah laut nggak ada yang bikin volcano bawah laut. Ibu itu. Nah, kemudian ibu bicara tentang AI di apa Pak? Forum rektor. Apa sih orang bacanya forum rektor? Pak, forum rektor dari sebuah kampus yang sudah 300 tahun. Itu benar-benar rektor kelas-kelas kampus dunia juga, bukan kelas-kelas mohon maaf ya gitu. Bukan kelas apa tadi kampus yang bisa ngasih orang doktor honoris causa terus kampusnya di hotel. Enggak kayak gitu. Bukan abal-abal. Nah, jadi itu buat kita harus kebanggaan. Oke. Jadi ternyata Bung Karno itu mewariskan itu. Yang kedua adalah dari situ ibu kan berkunjung ke Uzbekistan. Oke. Saya akhirnya ikut. Tadinya saya kan nggak bisa ikut, tapi akhirnya saya ikut. Kenapa? Karena ibu itu mau berkunjung ke makamnya Imam Bukhari. Ya ampun Pak. Saya pernah ke situ. Bapak pernah ya? Iya. Sekarang Pak, itu lagi diperluas udah kayak kita ke Makkah. Jadi wingnya makin lama makin besar, makin besar. Nah sekarang lagi pembangunan kesekian Pak. Sehingga waktu ibu datang tuh semua disuruh berhenti karena ibu presiden kelima datang. Dan kita kemudian bisa berdoa. Bapak tahu apa yang terjadi? Dibangunkan museum kan? Ditulis kok itu tanpa Soekarno nggak ada itu makam Imam Bukhari. Kemarin menterinya itu mendampingi ibu, langsung ngomong, ibu ada ide apa nih? Madam Presiden ada ide apa supaya Imam Bukhari semakin dikenal? Ibu bilang, ini kan bukan cuma Samarkand Pak, ada Bukhara, ada apa? Harus bikin seperti Wali Songo kata ibu. Jadi dibuat satu visit itu adalah visit juga ke yang lain. Bapak bayangkan nggak? Itu buat saya Pak ya. Dulu bapaknya didengerin orang. Sekarang anaknya yang sudah tidak presiden lagi, tetapi karena pemikirannya didengarkan sebuah negara dan minta pendapat dari beliau. Harusnya nih Pak ya, kalau si Fufu Fafat sadar nih, mundur deh, jauh banget. Oke, Bu Poni, kembali lagi. Yes. Jadi ini kan saya udah paham nih cara berpikirnya Bu Poni. Agak aneh Pak ya? Oke, kita tetap harus berperan ya dalam isu perdamaian nasional ya, perdamaian Jadi tadi saya tuh internasional. belum selesai Pak. Oke. Jadi gini, betul isu perdamaian. Tadi saya udah bilang kan, Bung Karno itu bisa jadi terhebat di bumi bagian selatan pertahanan kita karena kerjasama. Kemudian apa? Jangan ngomong anggaran, ngomongnya apa? Bagaimana training kita mau dibangun? Training para prajurit. Oke. Equipment yang harus dibeli itu apa? Jadi bukan karena ada anggaran beli equipment, enggak. Oh, dibalik. Equipment apa yang kita mesti punya, cari anggarannya gitu kan. Jadi dibalik ya. Ya, lalu bagaimana tentang sistem personil kita dibina? Ya kan? Kemudian bagaimana infrastruktur dibangun? Oke. Infrastruktur kan nggak selamanya cuman beli Pak, tapi bisa gini, kita beli alat yang canggih, misalnya alat cyber atau alat-alat apa yang sangat sensitif, termasuk kapal selam. Itu kan penempatannya juga infrastrukturnya harus jelas Pak, nggak bisa di tempat sembarangan atau di tempat itu ya kan. Atau berbahaya misalnya tidak bisa terjaga dengan baik. Kemudian apalagi doktrin kita mesti berubah. Tadi kan saya udah bilang dari doktrin yang defensif pasif, kan dulu kita sekarang kan defensif pasif doktrin. Harus ofensif pasif. Harus ofensif pasif karena kita udah mesti ngukur, ini spill overnya udah bisa kena Natuna nih. Kita jangan sampai kena Natuna misalnya. Jadi konsep itu dipakai Rusia, ofensif pasif. Menurut saya itu yang sekali dilakukan oleh Rusia, makanya begitu NATO baru macam-macam masuk ke Ukraina, dia kejar duluan. Ntar dulu lu mau kemana? Kan begitu. Oke. Kita mesti bikin begitu juga. Lu mau kemana nih? Itu katanya ke gue, gitu misalnya. Kemudian apa tadi? Doktrinnya. Kemudian logistik. Karena gini, perang itu mahal di logistik, Pak. Kita bisa beli alat, bisa beli apa, bisa deploy. Tapi kan untuk keberlangsungan operasi itu kan perlu logistik sistem yang benar. Jadi logistiknya harus dihitung betul ya. Dihitung betul. Dan yang paling penting juga organisasinya seperti apa. Menurut saya organisasi TNI hari ini juga mesti jelas. Orang jangan cuma kejar jabatan, Oke. tapi kejar profesionalitas. Apa bedanya itu kejar jabatan dan kejar profesionalitas? Ada kok saya ngerasa, nggak tahu ya. Ini kalau saya dengar paparan Mas Andi ya, bukan Oke. paparan saya. Mas Andi bicara. Jadi Mas Andi itu kemarin dengan Studio 45-nya merasa Jokowi itu mengacak-acak tentara dengan like dislike. Nah itu udah nggak boleh Pak. Jadi like dislike itu udah nggak boleh ada. Karena kalau aku lebih kepada gini, kalau kamu memang pasukan khusus ya udah kamu di pasukan khusus aja. Jadi sesuatu pun di pasukan khusus. Jangan diacak lu ke Unhan dulu atau lu ke mana dulu untuk dapat bintang atau lu dokter dulu supaya enggak gitu. Saya nggak masalah orang ngejar dokter, ngejar master, tapi are you really sure gitu? You are going to be serious on it gitu. Oke. Karena kan nggak bisa kalau hanya untuk dapat ngejar itu hanya untuk mengejar sesuatu lainnya. Jadi itu harus dibedakan ya. Ngejar apa tadi itu? Ngejar jabatan atau apa tuh, itu yang sebenarnya diacak-acak tuh situ Pak kalau saya bilang. Jadi sistem pengkaderannya yang diacak. Pembinaan karir. pelatihannya tuh harus jelas. Harus. Karena Jadi menurut Ibu Koni sekarang amburadul. bukan menurut saya, menurut Mas Andi Wijayanto. Oh, menurut Mas. Saya baru dengar paparannya kemarin. Maka itu harus direview ke depan. Harus direview karena Pak Jokowi itu menurut beliau merusak sistem itu. Termasuk sistem merit sistemnya di
Everything. Dia bisa like this, dia bisa motong angkatan berapa biji karena dia suka seseorang, dia bisa pertahankan. Padahal kan dalam angkatan itu kan tetap aja faktor senioritas, faktor jenjang karir, faktor itu kan sangat penting. Itu yang harus dijaga ya? Ya harus dibenahi. Pokoknya yang model-model kemarin ditabrak-tabrak kiri tabrak kanannya oleh Mulyono itu nggak boleh terulang. Itu kira-kira lah. Jadi benar-benar profesional. Kita kan pesan reformasi 98 apa sih, Pak? Oke. Kenapa dipisahkan TNI Polri? Karena untuk membangun profesionalitas TNI. Dan kalau saya ditanya hari ini kita udah nggak boleh namanya TNI lagi, Pak. Tentara Nasional Indonesia, apanya yang mesti dijaga? Kita baik-baik aja kok secara nasional. Oke. Kita harus menjadi angkatan perang Republik Indonesia. Angkatan perang yang siap menjaga kita ketika tadi, kalaupun kita nggak berperang sama orang, spill over perang itu jangan sampai mengenai kita direct or indirectly. Oke, menarik. Karena kita bicara tentang TNI, bicara tentang kepolisian, saya ingin mengoreksi sedikit. Dulu waktu reformasi itu kan kita ingin mendudukkan kembali TNI ke porsi sejatinya. Ya, kita cabut di fungsi ABRI-nya. Ya. Kemudian kita letakkan dia menjadi TNI yang profesional. Tapi apa yang sesungguhnya yang terjadi sekarang, Bu Koni, kalau saya lihat di fungsi ABRI yang ada di Zaman Orde Baru itu berpindah. Kemana, Pak? Ke polisi. Ada riset yang saya baca menarik, judulnya The Rise of Polri, Jacqueline Baker. Pernah itu baca? belum, Okay. tapi itu orang mesti diundang di podcast Bapak. Saya juga pengen dengarkan. Ya. Seberapa jauh sekarang itu shift dari dui fungsi DFA ya ke jadi DFP dong. Ya. Iya kan? Kalau itu memang terjadi, itu memang kita mesti benahin. Kalau enggak, ya kita nggak akan pernah maju, Pak. Ya, karena kan dianggap bahwa setelah reformasi tumbuh, itu kita sudah benahi TNI, tapi bukannya hilang. Di fungsi ABRI itu seolah-olah berpindah. Makanya judul riset itu The Rise of Polri. Kira-kira menurut pandangan Ibu Koni gimana? Apa kira-kira bahwa kalau ini dibiarkan terus, ini bisa nanti memang Polri dijadikan alat penguasa? Dibiarkan terus. Kalau saya ngeliat biarkan terus memang udah terjadi kok. Oh gitu. Mohon maaf ya, walaupun saya di tempat jauh, saya kan lihat tuh perlakuan-perlakuan menurut saya kok bisa begini ya, gitu. Aneh bener gitu. Ini gini lah, kita semua nggak buta, kita nggak perlu juga mengulang apa gitu. Ya. Tapi masyarakat akan lihat, dan ini harus dihentikan semua yang tidak kebenaran itu, atau menggunakan institusi untuk kepentingan-kepentingan yang bisa di-drive di luar tupoksi institusi. Udah bahasa aku gitu aja lah. Kalau sampai nggak nyambung juga ya, mohon maaf ya. Karena itu bahasa menurut saya udah cukup jelas. Jadi gini, tapi yang terakhir mau aku ngomong soal tadi Timur Tengah ya. Soal kita tuh harus membereskan isu Palestina. Pak, saya nggak pernah bilang Free Palestine ya. Tapi saya itu kan cukup lama di Israel. Dan saya tapi itu bukan agen Mossad kan? Kalau agen Mossad mesti bangga dong. Susah kan jadi agen Mossad. Lanjut. Nah, kita tunggu. Mungkin kepemikiran-pemikiran Pak Prabowo atau kemampuan Pak Prabowo untuk berdiplomasi bisa menyelesaikan dengan lebih konkret. Kayak waktu kemarin dia bicara di Shanghai, yang dia bicara tarik garis demarkasi ya, dia bilang waktu. Nah, ya something like this lah. Karena kita itu sekarang, kalau saya pribadi ya, saya lebih melihat bahwa mereka tuh punya sikap netral yang secara historis mesti dijaga, secara geopolitik dia akan jadi strategis, dia menjadi pembatas antara dua gajah yang terus berantem ini, ya kan? Jadi menurut saya itu yang mesti kita jaga. Harus sekarang digerakkan. Apakah tidak sebaiknya Indonesia mengambil peran? Ini kan selama ini peran untuk mendamaikan Israel, Palestina maupun di Timur Tengah itu selalu diambil oleh negara-negara ada di sekitaran Timur Tengah. Apakah nggak sebaiknya kali ini, karena presidennya udah Pak Prabowo, dia mengambil alih? Jadi katakanlah dia bawa delegasi-delegasi itu untuk melakukan perdamaian di Jakarta. Pak Abraham, gimana mau didatangkan delegasi? Saya kan pernah coba itu dulu. Saya kan di HMI, Pak. Saya pernah ada di HMI. Kita mengundang semua negara Islam dan negara apapun lah. Ya kan? Apa begitu kita undang Israel? Marah. Di kita tuh gini, kita tuh mau jadi penengah, tapi belum apa-apa udah benci aja sama Israel karena bangsa dikutuk Tuhan lah, karena bangsa apa. Terserah dia bangsa apa, tapi dia kita tuh kan negara. harus mengambil peran. Iya Pak, betul. Tapi sekarang pertanyaan saya, contoh lah, Gus Dur kurang apa? Ya kan? Nah sekarang kalau memang mau, ya kan? Saya udah bilang berapa kali, coba jangan cuma bicara soal Palestina dikorbankan berapa, lalu... Karena gini Pak ya, kita tuh kalau ngebahas Palestina dan Israel, mungkin ada berapa isu kita bahas. Sebentar tentang kemanusiaan, sebentar tentang pelanggaran human rights, sebentar tentang pembantaian, ribut banyak banget. Siapa yang ributin Israel? Cuman satu, lu ngerusak negara gue, lu teroris, titik. Jadi satu negara ini konsisten, yang kita ini mencari mau apa? Sebentar mau free Palestine, sebentar mau menghapus Israel dari muka bumi. Come on lah, gitu lah. Jadi kalau saya bilang Indonesia mau serius, gampang lah. Pak Prabowo akan menjadi tokoh yang mampu berbahasa dengan baik, mungkin juga parler Francais. Undang tuh Prancis dan Inggris duduk, karena gara-garanya mereka kok. Dan tadi kalau memang solusi dua negara nggak bisa beres, solusi tiga negara ada terus di sini. Kan keren Pak, jadi nggak seberat itu. Tapi kalau saya warning tetap be very careful using the Free Palestine words. Because in a minute, itu akan berbalik, Papua akan menjadi Free Papua. Dan seberapa besar Indonesia kuat menjaga itu, jangan salah Pak.
Sekarang kan musim proksi. Mana kita tahu di tanah Papua itu sudah ada siapa, ngapain, berapa orang sudah di brainstorming, berapa orang menyamar jadi apa. We don't know. So we have to be very careful. Jadi itu yang akan kita hadapi ya, kalau kita salah langkah, kira-kira seperti gitu. Kalau kita terus mempertahankan wakil presiden yang, mohon maaf, saya nggak teruskan kata-kata saya. Karena kasihan Pak Prabowo-nya, jadi nanti Pak Prabowo capek. Gitu. Makanya Pak Prabowo harusnya bisa aman. Insyaallah. Harusnya bisa aman. Sekali lagi, tapi ada yang mesti dipertimbangkan. Yang mau saya sampaikan adalah satu, Pak ya, berada di Rusia itu saya merasa bahwa itulah kenapa kita, para petinggi negara kita itu jangan cuma mengundang akademisi, hanya sebagai pelengkap penderita. Indonesia begitu ya? Iya. Iya, Pak. Menganggap pakai banyak kan ya, event apa aja, kementerian apa diundang lah akademisi itu. Tapi udah cuma pelengkap penderita udah pernah ngundang. Pikirannya nggak dipakai, Pak. Udah kayak pakai template aja. Template-nya itu aja. Jadi Pak, akademisi diundang tuh hanya untuk penggembira, justifikasi atau penggembira. No. Stop to do that. Sekarang itu adalah abad inovasi, abad pemikir. Kalau kita nggak berani, kita nggak mungkin bergerak. Kalau memang Indonesia hebat nih, udah jangan cuma memaki-maki begini atau mau ini mau itu, enggak. Berani nggak kita boykot Israel? Produknya semua. Tapi bukan cuma boykot loh. Then you have to produce yourself. Itu baru keren. Bener nggak, Pak? Kalau cuma boykot sehari-sehari 2 minggu, buka lagi, ya semua juga bisa. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.